Pemirsa, dua Satgas COVID-19 di Sika, Nusa Tenggara Timur diancam menggunakan parang saat akan memindahkan pasien isolasi mandiri. Warga menolak keluarganya dibawa ke lokasi karantina COVID-19. Dua petugas Satgas Penanganan COVID-19 di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur diancam dengan parang oleh pihak keluarga saat hendak menjemput pasien positif virus corona yang melakukan isolasi mandiri. Kedatangan kedua petugas Satgas COVID-19 itu sudah ditunggu pihak keluarga dan warga. Mereka masing-masing memegang parang dan menolak keluarganya dibawa ke lokasi karantina. Aksi warga berhasil diredam anggota TNI yang ikut mengawal kedatangan Satgas COVID-19. Namun akibat aksi pengancaman membuat upaya evakuasi dua pasien COVID-19 batal dilakukan. Bupati Sika Franciscus Roberto Diogo mengaku sangat menyayangkan dengan kasus yang dialami oleh petugas Satgas COVID-19. Tidak pantang mundur, ya, tetap melakukan edukasi. Ya, saya harap kejadian seperti di Doreng itu tidak terulang lagi. Ya, ini terakhir. Kejadian tersebut berawal ketika petugas Satgas COVID-19 hari Minggu kemarin diperintahkan untuk menjemput dua pasien terkonfirmasi corona di Desa Wolomotong, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sika. Kedua pasien yang isoman itu akan dipindahkan ke lokasi karantina terpusat di Maumere. Namun keluarga menolak dan mengancam petugas dengan parang. Warga juga nyaris membakar ambulans petugas. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. 58 anggota Paskibra Kabupaten Langkat, Sumatera Utara menjalani tes COVID-19 jelang upacara. 23 diantaranya dinyatakan positif COVID-19 dan harus menjalani isolasi mandiri. Tiga anggota Paskibra Kabupaten Langkat, Sumatera Utara positif terpapar COVID-19. Hal ini diketahui setelah tim medis bekerja sama dengan panitia Paskibra melakukan pemeriksaan kepada seluruh petugas yang akan mengibarkan bendera di Hari Kemerdekaan RI ke-76 di alun-alun Amir Hamzah, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat besok. Ke-23 petugas Paskibra yang positif COVID-19 sudah diisolasi di Gedung Akper Putra Abadi Langkat. Tetap yang formasi pengibar bendera itu yang 26. Yang 35, yang 23 tetap di asrama mengikuti secara virtual Zoom. Tapi mereka tetap memakai Paskibra. Namun meski ke-23 petugas Paskibra positif COVID-19 tidak mempengaruhi pengibaran bendera merah putih di Hari Kemerdekaan besok. Sebab masih ada 35 anggota Paskibra lainnya yang juga akan bertugas. Sedangkan 23 petugas yang terpapar akan mengikuti pengibaran bendera melalui virtual dari tempat isolasi. Dari Langkat, Sumatera Utara, Erwin Syaputra Nasution, iNews melaporkan. Pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali mulai 16 Agustus hingga 23 Agustus mendatang. Menurut Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, aturan itu kembali diterapkan untuk menjaga tren penurunan kasus COVID-19 di Indonesia. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan atas arahan dan petunjuk Presiden Republik Indonesia, maka PPKM level 4, 3, dan 2 di Bali akan diperpanjang sampai tanggal 23 Agustus 2021. Dalam penerapan perpanjangan PPKM seminggu ke depan, terdapat tambahan kabupaten kota yang masuk ke level 3, sebanyak 8 kabupaten kota, sehingga total kabupaten dan kota yang masuk dalam level 3 dan 2 mencapai 61 kabupaten kota. Terkait keputusan ini akan dituangkan dalam instruksi Mendagri secara. Komnas HAM mengumumkan hasil penyelidikan tes wawasan kebangsaan pegawai KPK yang menjadi polemik di masyarakat. Informasi selengkapnya hanya di iNews Malam sesaat lagi.